Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamsul Arifin, CGP angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Di sini saya akan menyampaikan refleksi konsep, refleksi diri tentang pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di sini saya tuliskan sebagai 4 hal. Yang pertama, pendidikan merupakan usaha memerdekakan manusia. Memerdekakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah membentuk manusia yang merdeka secara utuh, baik merdeka dari pikirannya maupun merdeka jiwanya dan juga merdeka dari perbuatannya. Kemudian proses pembelajaran berorientasi pada peserta didik, artinya pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek belajar. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan zaman. Di era sekarang ini zaman teknologi ya, jadi kita dalam model pembelajaran yang harus kita terapkan tentunya harus model pembelajaran abad ke-21 yang dapat mengasah keterampilan abad ke-21. Contohnya saja dalam memadukan model pembelajaran yang berbasis TPACK, kemudian model pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah maupun berbagai macam model pembelajaran cooperative learning. Kemudian pembangunan budi pekerti. Budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, kemudian karsa, yaitu afektifnya, sehingga menciptakan karya atau psikimotornya. Penerapan di kelas, yang pertama sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik individu maupun kelompok. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Penerapan di kelas, yang pertama sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk Selanjutnya sebagai pembelajar, tentunya kita harus bisa memposisikan diri dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Kapan kita bisa menjadi suri tauladan, kapan kita bisa menjadi teman untuk siswa, kapan kita bisa menjadi manajer, pendukung maupun sebagai orang tua siswa di sekolah. Yang kedua, memberikan pengajaran dan pendidikan yang sesuai kebutuhan berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya, tidak sesuai dengan zaman kita dahulu. Dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan murid. Tentunya dalam berkolaborasi dengan wali murid dalam memberikan pendidikan dan pengajaran untuk pembentukan budi pekerti yang baik pada murid, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, sebagai pembelajar tentunya saya berharap kita dan juga siswa dapat belajar sepanjang hayat dan mau serta siap untuk berubah seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sekian yang